Halo teman-teman, selamat datang di channel Ardila Putri. Hari ini kita akan membahas bagian awal dari buku EPS Topik tahun 2024. Kalau teman-teman ingin yang versi bukunya berbahasa Indonesia, silahkan pakai buku lama ya. Di sana bukunya berbahasa Indonesia. Nah, kalau untuk buku baru ini masih berbahasa Inggris, tapi saya akan translatekan dan jelaskan untuk teman-teman karena saya belum menemukan yang buku berbahasa Indonesianya saat ini. Nah, isinya sama, yaitunya kita belajar Hangul. Nah, ini adalah bagian pengantar dari belajar EPS Topik. Bagi teman-teman yang pertama kali belajar untuk bahasa Korea, Hangul ini adalah sesuatu yang wajib. Selesaikan dulu Hangul, hafalkan dulu Hangul, bisa dulu membaca Hangul. Setelah itu teman-teman baru lanjut ke bab-bab selanjutnya. Kalau belum, latih terus sampai teman-teman bisa. Saya yakin seminggu itu udah lama banget untuk teman-teman belajar Hangul. Kalau teman-teman tiap hari membiasakan diri dengan Hangul, lama-lama dia akan bisa. Saran saya, selain menonton video ini, coba tulis. Jadi siapkan kertas dan penanya. Oke, Hangul Ikiki 1. Jadi, mastering Hangul pertama. Nah, untuk mastering Hangul pertama ini, kita akan fokusnya nanti ya ke bahasannya adalah dasar Hangul, Sanggul, sama juga vokal Hangul. Jadi ini yang dasar banget. Targetkan teman-teman 1 hari ini sudah dikuasai ya kalau seandainya ingin cepat. Oke, nah di bab ini dia pembahasannya masih ya tentang introduction Hangul. Jadi pengenalan tentang Hangul. Apa itu Hangul? Nah, Hangul sejarahnya itu ditulis atau diciptakan oleh King Sejong. Jadi dia itu adalah rajanya Korea di selama dinasti Joseon, namanya di tahun 1443. Nah, sebelumnya orang Korea itu belajarnya itu, membacanya itu pakai hanja namanya. Nah, karena King Sejong ingin agar orang biasa itu bisa belajar bahasa Korea, bisa belajar nulis gitu, maka King Sejong itu menciptakan Hangul. Jadi Hangul ini adalah proses beliau menyederhanakan agar orang bisa membaca dan menulis. Jadi, ini sangat sederhana, teman-teman. Insya Allah, teman-teman bisa menguasainya. Bangun mindset itu, pemikiran itu terlebih dahulu. Saya ingin bekerja ke Korea, saya bisa mempelajari bahasa Korea dengan mudah, karena bahasa Korea itu mudah. Karena syarat untuk bisa kerja ke Korea itu adalah menguasai bahasa Korea, lulus ujiannya. Oleh karena itu, hayo belajar bahasa Koreanya. Oke. Kemudian ada di dalam bab ini penceritaan tentang Hangul itu dibuat King Sejong, itu filosofinya apa. Nah, Hangul itu terdiri dari 3 dasar ya teman-teman untuk huruf vokalnya. Vowel, huruf vokal. Nah, yang pertama itu adalah titik. Oke, yang pertama itu adalah titik. Titik itu menggambarkan adalah langit. Kemudian, nah ini nih titik nih. Kemudian yang kedua itu ada yang namanya adalah garis melintang nih ya. Nah itu seperti bumi. Kemudian ada yang ketiga garis tegak itu adalah manusia. Dan Hangul itu akan dibuat dari 3 ini. Dari langit, bumi, dan manusia. Titik, kemudian yang melintang, sama yang tegak lurus. Oke? Nah, contoh. A itu dibuat dari yang tegak lurus, dicampur dengan yang titik. Jadinya ini. Jadinya itu adalah A begini. Jadi, A. Oke? Nah, kemudian nanti ada yang namanya ya. Oke? Kemudian ada O. Kemudian ada yo. Oke? Nah, ini mudah sebenarnya teman-teman tekniknya untuk belajar. Nanti kita akan bahas di bawah. Nah, kemudian
untuk yang konsonan itu dibentuk dari cara kita mengeluarkan huruf konsonan itu. Nah, untuk konsonan, kalau tadi ya, basic kalau untuk yang vokal itu ada titik, kemudian yang berdiri gitu, kemudian yang melintang gitu ya. Nah, kalau di dalam konsonan itu ada huruf dasarnya. Ada huruf ke, gini. Saya bikinin agak gede ya untuk yang baru belajar supaya paham. Ada K, oke. Ada N, kemudian ada M, kemudian ada S, kemudian ada oke. Teman-teman bisa melatihnya nanti. Nah, itu adalah huruf dasarnya. Nah, dari huruf dasar ini nanti akan ada turunan-turunannya. Berarti teman-teman latih aja nanti menulisnya. Nah, ma, sa. Oke. Nah, dari huruf dasar ini nanti tinggal ditambah-tambahkan lagi aja gitu. Kayak K jadi K. Kayak T jadi T. Kayak P jadi P. Kayak C jadi C. Oke. Nah, ini nanti yang akan dipelajari lebih lanjut di bab berikutnya. Oke. Kemudian untuk huruf Korea itu biasanya dia tidak berdiri sendiri, tapi dia digabung. Ada yang hurufnya itu konsonan digabung dengan huruf vokal. Ya sama lah kayak Indonesia ya. Contohnya na. Ini bacanya adalah na. Nah. Jadi huruf N, ini huruf N, ini huruf A. N dan A. Nah, nah. Nah, ada juga konsonan dengan yang dia adalah huruf vokal yang horizontal kayak no. Jadi ini bacanya adalah no. Jadi ini adalah N, ini adalah O. Jadinya no. Oke? Kemudian yang perlu diingat di dalam bahasa Korea, kalau A itu dia nggak berdiri sendiri teman-teman, tapi ditambahkan di depannya gitu. Nah, kan sebenarnya A ini ya. Ini kan A biasanya. Tapi kalau dia berdiri sendiri, dia harus ditemani dengan ini. Kenapa? Karena huruf Korea tidak pernah berdiri sendiri. Dia bersama gitu. Dia ada pasangannya. Ini adalah A. Oke. Kemudian ini adalah O. Nah, jadi gabungan dari itu dengan O. Oke. Nah, kemudian ada juga yang dia terdiri dari 3 huruf. Contohnya ini, pap. Oke. Contohnya adalah pap. Pap. Oke. Kemudian yang ini ada juga 3 huruf tapi dia ke bawah. Adalah mun. Bagaimana Kak kita menentukan dia itu ke samping atau dia ke bawah? Nah, cara menentukan itu adalah tergantung dari huruf vokalnya. Kalau ini teman-teman lihat, ini huruf vokalnya adalah huruf yang vertikal gitu. Kalau ini hurufnya horizontal ke bawah. Jadi tergantung dari huruf vokalnya. Apakah dia ke samping huruf vokalnya atau dia ke bawah huruf vokalnya. Kalau huruf vokalnya ke samping berarti dia akan ke samping. Oke? Kemudian an. Nah, tadi kalau ini kan A ya, ini en. Nah, an ini dia menjadi ada nya. Oke, karena A tidak bisa berdiri sendiri. Kemudian ada ong. Ong ya. Ung. Ung. Oke, dia tidak bisa berdiri sendiri.
Nah, begitulah dalam penulisan dari bahasa Korea. Nanti kita akan membahasnya satu per satu ya teman-teman. Nah, untuk saat ini kita akan membahas dulu adalah vowel. Vowel itu adalah huruf vokal. Oke, ini adalah huruf vokal. Nah, untuk huruf vokal, kayak yang sudah kita bahas tadi, dia ada 3 dasar huruf vokal ya. Tadi kita udah belajar, ada dasarnya adalah titik. Oke, titik begini. Kemudian ada yang melintang, kemudian ada yang tegak lurus. Itu adalah dasarnya, teman-teman. Harus ingat ini ya, titik, melintang, tegak lurus. 3 ini adalah dasarnya. Dari 3 ini nanti akan dibuat 21. Oke? Akan ada 21 yang terdiri dari yang vertikal. Vertikal itu ibaratnya hurufnya itu adalah dia begini ya. Jadi dia mulai dengan begini. Dan kemudian ada yang horizontal. Dia akan memulai begini. Oke? Nah, sekarang kita akan bahas satu-satu. Siapkan catatannya teman-teman. Sekarang siapkan catatannya, siapkan bukunya. Kita akan belajar. Pertama, kita akan belajar vertical vowels dulu. Atau huruf vokal vertikal. Oke. Huruf vokal vertikal yang dasar yang akan kita pelajari itu ada 5 teman-teman. Ada 5. Oke. Yang pertama dia hurufnya adalah tegak. Tegak yang ini. Dia mirip I kalau di kita ya, I dalam huruf besar. I. Perhatikan nih, perhatikan bagaimana bibirnya. I. Oke? I. Nah, I itu dia I kita yang berdiri tegak. I. Coba diulang lagi. I. Oke? Kemudian si I ini kalau kita tambahkan melintang gitu, dia jadi A. Oke? A. Oke? Jadi tadi dia sudah I, dia berdiri tegak sendiri, itu I. Kemudian kita tambahkan 1, melintangnya jadi A. Kalau kita tambahkan melintangnya jadi 2, dia menjadi Ya. Oke? I, A, Ya. Oke? Ulang lagi teman-teman. Ulang-ulang itu tulis di kertasnya, kemudian diucapkan dengan keras. I, A, Ya. Oke? I, A, Ya. Oke? Nah, si A kalau kita balik itu menjadi O. Dia bukan O ya, tapi O. Nah, dia A tapi mengke O gitu loh. O. Jadi A, O. A, O. Yang berubah itu adalah A, O. Cara bibir kita itu, kalau A dia terbuka gitu aja, lebar. Kalau O dia membulat. O. Oke? Nah, O kalau dia jadi ditambahin 2 juga, dia menjadi Yo. Oke? I, A, Ya, O, Yo. Ingat-ingat itu teman-teman. I, dia lurus. A, dia ditambah 1. Ya, dia 2. A dibalik, dia jadi O. O, dia ditambahkan 1 strip lagi menjadi Yo. Oke? Lihat ini. Lihat, perhatikan huruf ini. Dan coba untuk dilatih. I, A, Ya, O, Yo. Ulang-ulang terus ya teman-teman. Kita akan lanjut setelah itu. Teman-teman bisa pause, tekan untuk jeda kalau seandainya teman-teman ingin lebih lama. Oke, kita lanjut. Kemudian ada yang tadi ya, yang dia melintang. Oke. Melintang. Nah, ini melintang ini bacanya apa? Oke.
Jadi kayak tapi bukan yang kita buka ya. Jadi bibirnya teman-teman perhatikan bibir ini. Gitu. Kan oke? Bukan yang buka, tapi didekatkan dikit giginya. Oke? Kemudian kalau si garis melintang ini ditambah di atasnya jadinya O kayak kita. Oke? Kemudian kalau si garis melintang ini ditambahin jadi 2, dia jadi yo. Oke? Yo. Kemudian kalau seandainya si O kita balik, dia jadi U. Nah, si U kalau dia 2 stripnya jadi U. Jadi teman-teman, dia adalah dasarnya adalah melintang. Dasarnya melintang. Bacanya Si melintang kalau kita tambah 1 di atasnya bacanya jadi O. Kalau si melintang kita tambah 2 di sana jadinya yo. Oke? Si O kalau kita balik jadinya U. Kalau dia 2 melintangnya jadinya adalah U. Nah, mudah kan teman-teman? 10 ini dari 21 ini seharusnya teman-teman 15 menit udah hafal ini. Oke? Karena apa? Karena sistemnya sama. Kalau yang vertikal dia ke bawah gitu ya I. Dimulai dari I. Nah, I ditambah stripnya jadi A. Nah, ini A. Ditambah stripnya 1 lagi jadi 2 strip jadi ya. Dibalik A ini dia menjadi O. Ditambah stripnya dia menjadi yo. Oke? I, A, ya, O, yo. I, A, ya, O, yo. Kemudian dia ada E, O, yo, U, U. O, yo, U, U. Sistemnya masih sama, teman-teman. I dan E ini adalah dasar ya. Kalau seandainya ditambah strip, kalau I menjadi A, kalau E itu menjadi O. Kalau 2 stripnya berarti ada Y di depannya. Jadi ya, jadi yo. Oke? Ini mudah banget, silahkan untuk dihafal-hafalkan. Oke, mari kita lihat perbedaannya. Apa yang membedakan A dengan O? Nah, perhatikan bibirnya ini. A kayak kita biasa. A. Kalau O, itu dia kayak A, tapi dia dibulatkan. O. A, O. A, O. Tarik aja ke agak tengah gitu. A, O. A, O. Coba diulang-ulang. A, O. A, O. A, O. Bukan O, tapi O. A, O. A, O. A, O. Bisa itu. Oke? Kemudian U dan O. U dan O seharusnya kita orang Indonesia bisa membedakan ya. U, O. U, O. U-nya sama dengan kita, O-nya sama dengan kita. Kemudian I dan E. Jadi I, E. I, E. Oke. Kemudian ada ya ya teman-teman, ya dan yo. Ya biasa ya, ya. Yo itu dia sama dengan O ya, dia kayak ya tapi agak dibulatkan. Yo. Ya, yo. Ya, yo. Bisa dengan teman-teman melihat cermin juga. Bagaimana teman-teman ya itu dibuka ya mulutnya, kemudian yo itu agak dibulatkan. Kemudian ada ada yo dan you. Yo kayak kita biasa ya, yo. Nah, you biasa kayak kita. Jadi yang satu itu yo, yang satu yo. Oke? O, satu O, satu. Oke, teman-teman?
Nah, bagaimana cara penulisannya? Cara penulisannya itu dari atas ke bawah. Kayak I itu kita buat dari atas ke bawah. Jadi, I dari atas ke bawah ya, bukan dari bawah ke atas, tapi dari atas ke bawah. Kemudian kalau itu dari samping sini ke samping sana gitu. Oke, jangan dibalik gini ya, tapi gini. Wah, gitu. Oke, ini perhatikan teman-teman di buku 1 dia ada cara penulisan yang baik dan benarnya. Dia akan dari atas ke bawah, dari samping kiri ke samping kanan gitu. Nah, teman-teman, ini yang saya bilang tadi. Silahkan untuk latih untuk menulis. Kenapa harus dilatih menulis? Itu akan membantu teman-teman untuk menghafalnya. Sembari teman-teman melatih menulis, teman-teman harus juga melafalkannya dengan keras. Ayo kita latihan menulis. I, 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 I. Oke, kemudian A. A, 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 A. Kemudian ada ya, 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 ya. Kemudian ada O, 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 O. Kemudian ada yo, 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 yo. Kemudian ada e, 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 e. Kemudian ada o, 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 o. Kemudian ada u. Kok u? Yo. Ada yo, 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 yo. Kemudian ada u. U, 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 u. Kemudian ada u. U, 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 u. Oke. Oke, teman-teman, sudah kelihatan? Ayo diulang-ulang lagi ya, teman-teman. Tulis terus dan disebut keras-keras. I, I. A, A. Ya, 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 ya. O, O. Yo, 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 yo. E. O. Yo, 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 yo. U. Yu, 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 yu. Ulang lagi, tulis lagi. Ucapkan dengan keras lagi, ulang lagi. Saya yakin teman-teman dalam sehari ini bisa teman-teman selesaikan. Jadi tetap semangat, oke? Nah, bagaimana kita menulis yang I, A, Ya, O, Yo, O, Yo, U, Yu ini? Nah, tulisannya kayak saya bilang tadi, dia itu nggak bisa berdiri sendiri, dia harus ada pasangannya. Nah, kayak gini. Jadi, I itu kita tambah di sini, I. Ayo, teman-teman, latihan untuk menulis dan katakan keras-keras. I. A. 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 A, 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 ya, 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 ya. Kemudian O, 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 yo, 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 yo,
Kemudian ada kemudian ada o, kemudian ada yo, kemudian ada u, kemudian ada u, Oke. Nah, ini kita sudah belajar ya yang dasarnya. Sekarang coba kita lihat. Kita tes pemahamannya teman-teman. Ini apa? Yang nomor 1 itu, yang ini? Ini apa ini? Oke, ini adalah A. Yang kedua itu apa? Adalah O. Oke, yang ketiga. Apa itu? O. Yang keempat? U. Yang kelima? E. A, O, U, E. Oke. Sekarang, yang ini, nomor 2. Kita ulang lagi. Ini apa? Adalah O. Ini A. Ini O. Ini U. Ini I. O, A, O, A, O, U, I. Oke, good. Kita lanjut lagi latihannya. Yuk kita lanjut latihannya ya teman-teman. A, O. Nih, ya, A. Oke. Nih, U, E, O, yo. Oke. Mari kita untuk membacanya lagi. Ini apa? I. Ini A. Ini U. Ini yo. Ini E. Mantap. Nah, ini gambar ya, gambar. Ini 2 apa itu? I. Tulis I. I. 5 itu O. Lupa saya ngasih di atasnya. Maaf. Oke, O. Oke. Setelah itu ada AI. Gimana tulisan AI? AI. AI itu anak ya. AI. Oke. Kemudian ada mentimun. Mentimun itu OI. Oke. Kemudian ada susu. Susu itu uyu. Oke. Kemudian ada rubah. Rubah itu yo. Oke. Nah, silahkan untuk dilatih terus ya teman-teman. Setelah ini kita akan belajar Voyelles 2.
Tapi saya cukupkan videonya untuk ini dulu. Kita akan lanjut di bagian vowel rangkap. Teman-teman hafalkan dulu untuk kosakata huruf yang vokal tunggal tadi. Vokal tunggal tadi ada 10 ya. Nah, 10 itu hafalkan dalam satu hari ini. Bye-bye semuanya. Terima kasih sudah menonton. Dadah.